Baik para siswa, jumpa lagi kita pada mata pelajaran Operasi Teknik Kimia. Kali ini kita akan membahas materi alat penukar panas. Ya, seperti kita ketahui, apabila ada dua buah benda berbeda suhu, kemudian benda tersebut kita dekatkan atau kita lengketkan, maka panas akan mengalir dari benda bertemperatur tinggi ke benda bertemperatur rendah. Nah, efeknya terjadi aliran pertukaran panas. Nah, aliran pertukaran panas ini dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu berupa secara konduksi, kemudian secara konveksi, dan secara radiasi. Yang mungkin di SMP kita dulu pernah belajar apa itu pertukaran kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Baik, perpindahan kalor secara konduksi itu merupakan perpindahan kalor yang terjadi pada benda padat. Nah, kenapa bisa terjadi perpindahan kalor? Nah, ini terjadi akibat apa? Gerakan elektron pada benda padat tersebut yang menghantarkan panas. Jadi, yang bekerja adalah elektron di dalam benda tersebut. Nah, menurut hukum Fourier, di situ menyatakan bahwa laju perpindahan kalor dengan sistem konduksi dinyatakan sebagai gradien temperatur dalam arah X yang dinyatakan dengan delta T per delta X. Kemudian ada luas perpindahan kalor arah normal dari arah aliran kalor. Nah, secara persamaan dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan minus K kali A kali delta T per delta X. Kenapa nilainya minus? Ya, karena terjadi perpindahan kalor dari suhu tinggi ke suhu rendah. Jadi terjadi proses pengurangan kalor, makanya tandanya adalah tanda minus. Oke, sebagai contoh, nah ini sebuah dinding dengan ketebalan 5 cm berukuran 100 cm kuadrat. Ini berarti luasnya ya. Dipakai pada suhu 100 sampai 200 Kelvin. Dinding dibuat dari batu kaolin dengan harga tetapan konduktivitas termal atau K adalah 0,25 watt per meter Kelvin. Nah, berapakah panas yang melewati dinding tersebut? Oke, kalau kita kembalikan ke hukum Fourier tadi, yang ini, Q sama dengan minus K kali A kali delta T per delta X, di mana Q adalah laju perpindahan kalor dalam satuan watt, kemudian K adalah konduktivitas termal dalam satuan watt per meter derajat Celcius, boleh pakai Kelvin juga boleh, karena di situ ada perubahan. Kemudian A adalah luas penampang, luas penampangnya dengan satuan meter kuadrat. Kemudian ada delta X per delta T, delta T per delta X ya. Delta T itu adalah perubahan suhu, delta X itu adalah tebal dari si dinding. Jadi kalau kita kita kembalikan ke soal, di situ ada sebuah dinding tebalnya 5 cm. Berarti kita diketahui nilai delta X sama dengan 5 cm. Nah, sekarang kita rubah ke meter semua. Berapa 5 cm? Otomatis 5 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian apalagi tadi di soal? Kita lihat. Dengan berukuran 100 cm pangkat 2, berarti luas penampang ya. Kemudian A sama dengan 100 cm pangkat 2. Kita rubah ke meter pangkat 2. Berapa itu? Ayo, masih ingat? Ya, berarti ini 100
100 kali 10 pangkat minus 4 meter pangkat 2. Berarti 10 pangkat minus 2 meter pangkat 2. Iya. Kemudian apalagi di soal? Dipakai pada suhu 100 sampai 200 Kelvin. Iya. Delta T. Tuh. Berarti suhu tertinggi adalah 200 Kelvin. Sementara suhu terendah adalah 100 Kelvin. Maka perubahan suhunya adalah sebanyak 100 Kelvin. Iya. Lanjut ke dengan nilai tetapan K 0,25 watt per meter Kelvin. Nah, nilai K-nya K sama dengan 0,25 watt per meter Kelvin. Oke. Dari data ini kita disuruh menghitung nilai Q. Oke. Kita selesaikan. Dari persamaan tadi, Q sama dengan minus K kali A kali delta T per delta X. Berarti kita masukkan nilainya 0,25 ya. 0,25. Kok agak repot sih hari ini pulpennya nih. Kali luas penampangnya nih A-nya 10 pangkat minus 2 kali delta T-nya 100, delta X-nya 5 kali 10 pangkat minus 2. Ayo kita sama-sama selesaikan. Tanda minus. Berarti 10 pangkat minus 2 habis. Nih. Tinggalnya dia 0,25 kali 100 per 5 sama dengan minus 0,25 kali 20 sama dengan berapa itu? Ayo, 20 kali 0,25 sama dengan 5 watt. Kita perhatikan, ada jawabannya di A. Iya. Jadi tanda minus yang ini, Pak, kok jawabannya nggak ada di soal positif ya? Tanda minus itu merupakan tanda dia melepaskan kalor. Nah, kecuali kalau tadi kebalikan dia menyerap kalor, maka tandanya nanti jadi plus. Oke, jadi terjawab sudah soal tadi kita yang ini. Otomatis jawabannya adalah dapat 5 watt. Oke. Nah, jadi demikian para siswa untuk pertemuan kita kali ini. Sekilas tentang penukar panas dengan sistem konduksi. Untuk pertemuan depan kita akan bahas lebih lanjut tentang perpindahan kalor secara konduksi. Terima kasih. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.